Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya perkenalkan, nama saya Mahfudin. Saya dari Prodi Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Metro, Lampung. Ya. Pada kesempatan kali ini saya membuat video mengenai mata kuliah yang saya ampuh, di mana mata kuliah yang saya ampuh di Prodi Teknik Mesin ini ada beberapa mata kuliah. Di antaranya yaitu mata kuliah Matematika Teknik 2. Video ini untuk memenuhi tugas dari Bapak Dr. Syihabuddin MSI dalam pelatihan AA. Ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Itu mengenai deskripsi mata kuliah yang saya ampuh. Jadi mata kuliah Matematika Teknik 2 ini merupakan mata kuliah yang bersifat ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi modern dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam berbagai disiplin dan memajukan daya pikir manusia. Perkembangan besar di bidang teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini tidak lepas dari ilmu-ilmu yang ada di matematika. Untuk menguasai dan menciptakan teknologi di masa depan, diperlukan penguasaan matematika yang kuat sejak dini. Jadi mata kuliah ini membahas pokok-pokok bahasanya ada deret, kemudian matrik. Ya, matrik itu berisi ya ada definisi matrik, kemudian juga ada operasi matrik, matrik transpose, kemudian juga matrik-matrik khusus, ada determinan, kemudian sistem persamaan linier, kemudian ada metode untuk menyelesaikan persamaan linier, diantaranya itu metode Cramer, kemudian eliminasi Gauss. Selanjutnya masih tentang matriks, ada inverse matrix, kemudian eliminasi Gauss-Jordan, kemudian ada nilai agent dan vektor agent serta vektor. Jadi ini deskripsi dari mata kuliah yang saya ampuh. Kemudian yang selanjutnya mengenai capaian pembelajaran yang diharapkan pada akhir mata kuliah ini mahasiswa itu mampu memahami tentang prinsip-prinsip dan metode matematika seperti yang dijelaskan pada pokok bahasan yang diperlukan untuk menganalisis dan merumuskan atau memecahkan permasalahan-permasalahan dalam teknik industri. Kemudian yang selanjutnya tentang indikator capaian. Jadi ini ada indikator pencapaian dari pelajarannya, yaitu mahasiswa mempunyai kemampuan berpikir secara logis, analitis, sistematis, kritis, serta kreatif dalam memecahkan permasalahan dengan konsep yang ada di matematika dasar. Selanjutnya, indikator yang selanjutnya yaitu mampu menggunakan ya, konsep-konsep dan logika matematika dalam memecahkan permasalahan sesuai dengan bidang keahlian tertentu. Capaian pembelajaran yang selanjutnya yaitu menguasai konsep teori sains, kemudian aplikasi matematika rekayasa, prinsip-prinsip rekayasa, khususnya untuk engineering fundamental, kemudian sains rekayasa, dan perencanaan rekayasa yang diperlukan untuk analisis dan perencanaan sistem mekanika atau mechanical system, kemudian serta komponen-komponen yang diperlukan. Kemudian yang kedua, atau capaian pembelajaran yang selanjutnya, mampu menerapkan matematika dan sains, kemudian juga prinsip rekayasa atau engineer principle untuk menyelesaikan masalah rekayasa yang kompleks pada sistem mekanika. Yang selanjutnya yaitu mampu menerapkan berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konten membangun implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Nah, kemudian dari capaian tadi, kemudian juga dari indikator pencapaian tadi, dari situ saya menyusun ada RPS dan kontrak kuliah. Untuk RPS sendiri, ini kemarin yang dibuat itu sudah disesuaikan dengan standar dari Mas Menteri ya. Kita menggunakan RPS ini formatnya sudah sesuai dengan MBKM.
Jadi apa yang menjadi pokok bahasan, kemudian apa yang menjadi capaian pembelajaran, baik itu bersifat khusus maupun bersifat umum. Ini saya sudah menyusun RPS-nya. Yang selanjutnya dari RPS itu tindak lanjutnya adalah kontrak kuliah. Jadi kontrak kuliah itu di sini ada interaksi dengan mahasiswa, bahwasannya penilaian itu ditentukan dari beberapa komponen, di mana beberapa komponen tersebut masing-masing persentase nilainya itu disesuaikan dengan kesepakatan atau berdasarkan kesepakatan antara dosen dengan mahasiswa. Selanjutnya mengenai materi pembelajaran. Untuk materi pembelajaran sendiri yang saya lakukan di sini menggunakan sistem daring, kemudian juga luring dengan protokol kesehatan tentunya. Untuk sistem daring di Universitas Muhammadiyah Metro itu sendiri sudah menerapkan atau menggunakan SPADA atau sistem pembelajaran daring UM Metro, di mana di sistem tersebut sudah menurut saya sudah cukup bagus, di mana dalam sistem tersebut itu sudah terdapat slot untuk daftar hadir, kemudian mengupload materi, mengumpulkan tugas, kemudian juga untuk diskusi, dan di situ setiap kegiatan perkuliahan bisa terekam. Nah, untuk materi sendiri yang saya buat adalah dalam bentuk PPT atau PowerPoint, di mana materi PowerPoint tersebut saya kirim ke Sepada sehingga mahasiswa dapat melihat ataupun mendownload sesuai dengan topik bahasannya. Yang selanjutnya saya juga menggunakan tentang materi pembelajaran. Di situ saya membuat video, namun jadi video ini saya buat pada awal terjadinya pandemi corona, di mana pada saat itu saya belum begitu menguasai tentang membuat suatu video, jadi masih dalam bentuk keterbatasan. Yang penting bagaimana saya bisa menyampaikan materi kepada mahasiswa. Jadi bentuk videonya itu masih ya belum begitu bagus atau belum begitu menarik. Tetapi materi yang terdapat di dalamnya atau materi yang saya buat itu sesuai dengan apa yang sesuai dengan pokok bahasan pada RPS. Selanjutnya untuk metode pembelajaran, ya di sini ada SPADA. Di SPADA itu nanti sudah bisa absen, mengumpulkan tugas, kemudian juga bisa diskusi dalam SPADA. Yang selanjutnya mengenai metode pembelajaran. Nah, untuk metode sendiri, metode ceramah. Jadi untuk metode ceramah itu sendiri, seperti yang video yang dibuat itu merupakan metode ceramah yang saya lakukan, sehingga mahasiswa hanya mendengarkan, memahami, kemudian apabila belum paham, itu nanti bisa dilakukan metode diskusi, yang dimana metode diskusi itu nanti dilakukan di WA group yang kami buat, sehingga untuk diskusi maupun ada pertanyaan tentang mata kuliah itu bisa dilakukan di WA group, serta bisa menginformasikan mengenai tugas, kemudian batas waktu pengumpulan tugas, dan lain-lain. Kemudian pada metode diskusi ini saya memberikan permasalahan atau mungkin contoh soal, di mana untuk penyelesaiannya itu mahasiswa berdiskusi dengan kelompok-kelompok kecil tentunya. Kemudian yang selanjutnya hasil diskusi itu didemonstrasikan atau dipresentasikan dalam aplikasi Zoom, misalkan untuk video, atau melalui grup juga bisa untuk demonstrasi. Yang selanjutnya metode latihan. Di metode latihan itu sendiri saya memberikan soal untuk latihan soal kepada mahasiswa. Di sini sifatnya mandiri, jadi bukan kelompok, sifatnya mandiri. Memberikan soal-soal yang untuk mengetahui kemampuan mahasiswa, di mana dalam pembuatan soal saya biasanya menggunakan NPM ya, jadi angka pada soal itu sesuai dengan NPM masing-masing siswa atau mahasiswa, sehingga kecurangan yang dilakukan mahasiswa itu mungkin bisa lebih dikurangi atau diminimalis ya.
Yang selanjutnya metode resume. Di sini setiap mata atau pokok bahasan dari awal pertemuan sampai akhir pertemuan, saya menugaskan untuk mahasiswa untuk membuat resume atau rangkuman. Jadi pada akhir semester nanti dikumpul sebagai nilai tambahan untuk mahasiswa. Jadi apabila ada beberapa komponen nilai yang mungkin belum maksimal, itu bisa ditambahkan dari tugas resume atau merangkum. Yang selanjutnya interaksi antara dosen dan mahasiswa ini menggunakan WA Group dan email. Mungkin yang paling sering digunakan adalah WA Group ya. Jadi di WA Group itu nanti saya dan mahasiswa bisa saling bertanya atau mungkin diskusi, juga bisa memberikan informasi-informasi mengenai mata kuliah yang sedang dilaksanakan. Kemudian untuk sistem penilaian sendiri atau teknik indikator dalam menilai, ada beberapa kriteria yang saya nilai, ya tentunya dengan persentase masing-masing berdasarkan kesepakatan pada kontrak kuliah tentunya. Yang pertama, komponen kehadiran. Ini saya menilai komponen kehadiran dari mahasiswa, kemudian juga keaktifan. Kalau keaktifan biasanya dinilai dari diskusi ya, diskusi yang dilakukan melalui Zoom ataupun melalui WA Group ya. Kemudian juga ada tugas dan kuis, kemudian ada UTS dan ada UAS. Di mana masing-masing komponen ini atau khususnya untuk tugas, UTS, kuis, dan kehadiran. Kalau kehadiran saya menilainya dari absensi pada Spada atau sistem pembelajaran daring. Kemudian untuk tugas dikirim di Spada juga, UTS dan UAS juga dikirim melalui aplikasi Spada yang difasilitasi oleh kampus. Yang selanjutnya untuk rekaman proses pembelajaran atau perkuliahan, tentunya untuk materi perkuliahan. Nah, di sini sebenarnya saya sudah mungkin 1 tahun yang lalu lah, ini di sini dilihat dari gambar ini saya bukannya sudah 1 tahun yang lalu. Akan tetapi ya untuk videonya sendiri menurut saya ini belum menarik ya, tapi ya minimal sudah dapat menyampaikan apa yang menjadi pokok bahasan. Di sini sudah beberapa video yang saya buat. Ini karena masih keterbatasan pengetahuan tentang teknologi sehingga video yang dibuat itu belum maksimal. Nah, dari hasil pelatihan AA ini banyak pengetahuan yang saya dapatkan, diantaranya salah satunya itu membuat video seperti ini. Ini mungkin kita bisa tampil di sini dan bisa menyampaikan slide melalui aplikasi Zoom ini. Kemudian juga mengetahui tentang sistem pembelajaran daring yang lain, contohnya Google Meet. Ya. Jadi dari Google Meet bisa menggunakan Google Meet untuk media pembelajaran selain menggunakan Spada. Jadi untuk linknya mungkin nanti saya tampilkan di link yang video ini yang sudah sebelumnya saya buat. Mungkin nanti akan saya tampilkan di video deskripsi ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampuh. Nah, kemudian ada satu mata kuliah lagi yang saya ampuh, yaitu mekatronika ya. Nah, untuk mekatronika itu sendiri, saya menilai mahasiswa bukan hanya dari kemampuan menjawab pertanyaan, kemudian keaktifan, tapi saya menilainya juga melalui hasil karya. Jadi mahasiswa itu membuat karya, produk yang berbasis atau menggunakan microcontroller Arduino khususnya, di mana proyek yang akan mereka buat itu sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat saat ini. Jadi sistem penilaiannya lebih difokuskan pada hasil karya kalau untuk mata kuliah mekatronika. Ya mungkin cukup itu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.